Drama KDRT dan isu perselingkuhan kembali memanaskan rumah tangga selebriti. 5 tahun bungkam demi anak-anak, akhirnya Cut Intan Nabila mempolisikan Armor Toreador, suami temperamental yang sempat mencoba kabur usai menganiaya dirinya. Dulu getol pamer kebucinan, sekarang Kimberly Ryder ngotot ingin cerai dari Edward Akbar. Tetapi mengapa Edward merasa tidak bersalah meski dituding telah menggelapkan mobil Kimberly? Setelah 19 tahun berumah tangga, Andre Taulani menceraikan Rinwatia Trigina. Apa yang membuat Andre menolak rujuk dengan wanita yang dulu diakuinya sebagai tipe wanita idamannya? Bersama saya, Dona Harsinta, kita akan mengulas drama panas rumah tangga sejumlah selebriti yang diwarnai isu KDRT, perselingkuhan, dan harta gonogini. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok selebgram Cut Intan Nabila kembali mencetak viral di media sosial. Kali ini bukan karena netizen memperbincangkan wajahnya yang mirip pesinetron Shireen Sungkar, namun karena mantan atlet Anggar itu mengalami KDRT dari Armor Toreador Gustivante suaminya. Pasca mengunggah video rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya dianiaya oleh Armor, rekan satu circle dan netizen pun ramai-ramai mendukung Intan untuk berani speak up dan melaporkan suaminya ke polisi. Beberapa selebriti yang turut mengawal laporan Intan hingga pelaku berhasil ditangkap, di antaranya Marisha Ica, Henny Rahman, istri Alvin Faiz, dan penyanyi Mulan Jamila yang kini aktif di Komisi 7 DPR RI. Sama satu circle akhirnya aku mudah untuk mencari informasi Intan ini butuh bantuan atau enggak. Aku langsung ngomongin teman-teman kajianku, ada yang kenal Intan enggak, bilang gitu. Terus ternyata memang teman-temanku ada yang kenal dan salah satu temanku juga memang jagain anaknya. Terus ternyata alhamdulillah Intan juga waktu itu langsung dihubungi sama kepolisian dari Polres Cibinong, dan alhamdulillah juga begitu saya berkoordinasi dengan pimpinan dari DPR, Pak Ahmad Sumidasko beserta Bang Habib dari Wakil Ketua Komisi 3 yang berkaitan dengan hukum, langsung gayung bersambut, dan aku juga langsung dikasih kontak sama Pak Kapolresnya. Jadi kita terus berkoordinasi untuk bagaimana supaya juga Intan bisa dapat keadilan yang sebaik-baiknya. Mungkin di beberapa event kita sempat ketemu. Terus tadi dari beberapa teman yang saat ini sedang melaporkan polisi, mendampingi itu menghubungi aku. Pada saat aku melihat videonya kan aku sempat kasih tanda emot kesel gitu, karena aku bener-bener kalau untuk urusan KDRT sangat-sangat emosi banget lah gitu. Terus aku juga kan saat ini kan aku juga sedang melanjutkan sekolah aku untuk S2 hukum, dan saat ini juga sekarang aku sedang magang juga kan di law firm. Nah, aku bilang sama dia apabila saya membuka pintu seluas-luasnya apabila ingin didampingi untuk proses hukumnya. Untuk kasus Intan ini memang butuh perhatian khusus, terutama untuk kita nih para perempuan. Tapi ya nggak semua orang berani speak up seperti Intan. Ya, sebagai selebgram dan model busana muslim, Intan cukup dekat dengan sejumlah artis. Video KDRT yang disertai caption pilu Intan yang mengungkap bahwa dirinya punya puluhan video lain dari hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan kebrutalan Armor sebagai suami dikomentari oleh sederet pesohor seperti Larissa Chow, Natasha Wilona, Cut Meriska, Shireen Sungkar, Jessica Mila, Luna Maya, Via Valen, hingga YouTuber Atta Halilintar. Semuanya menyerukan agar Intan jangan ragu untuk memenjarakan Armor. Ini aku kemarin itu kan aku nggak bisa ketemu kan. Jadi aku pas dari malam kemarin tuh kita ngurusin sampai kurang lebih jam 3 malam lah ya. Untuk urusan, karena kan waktu itu Intan juga langsung di Polres kan. Sementara Intan bawa anak bayi dan memastikan supaya Intan juga jangan pulang terlalu dini hari ya, biar
enggak, Intannya nggak sampai sekejam segitu, nggak sampai, alhamdulillah. Dan karena memang Intan di rumah juga ada anak kecil juga, 2 yang ditinggal, jadi alhamdulillah luar biasa deh pokoknya. Bapak Kapolres juga sangat baik sekali. Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Selasa malam, Armor diduga sempat mencoba kabur ke Surabaya atas suruhan ibundanya Nipi Infante. Dan yang membuat netizen mengelus dada, Nipi Infante yang notabene adalah ibu mertua Intan sudah lama mengetahui putranya sering melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Nipi Infante yang merupakan pekerja sosial yang peduli pada nasib anak-anak seolah lupa pada nasib menantu dan masa depan cucu-cucunya sendiri. Bu Nipi ini yang sengaja menutupi kasusnya Armor. Sekarang Bu Nipi kemungkinan besar tidak ada di rumah nih ya. Betul. Tidak ada di rumah, antara di Bandung atau di apartemen. Terakhir Pak Epi berangkat itu di sini kan berangkat subuh, dia kan waktu berangkat subuh itu nggak punya kaca sama sekali, nggak buka. Padahal setelah anaknya ini kasus. Mereka ini di sini boleh Bapak tanyakan orang yang paling ramah di sini. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses itu dengan sebenar-benarnya. Kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerja juga Pak di Jakarta. Masih mikirin kerjaan gitu. Cuma karena memang waktunya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak. Enggak. Di Jakarta saja. Kalau terlihat bahwa ada upaya untuk menghindari hal yang sudah dia lakukan, menghindari tanggung jawab, nah itu indikasinya dengan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri dari posisi itu, ya itu bisa diindikasikan ke arah. Jika pemicu KDRT sudah terjawab, apa yang membuat Armor masih ringan tangan pada istrinya? Benarkah sejak kecil ia sudah terbiasa melihat kekerasan? Mungkinkah Armor menderita mental illness akut hingga perilakunya labil dan bisa sekeji seorang psikopat? Benarkah bahasa tubuh Armor saat diwawancarai polisi tidak memancarkan rasa penyesalan? Kalau dia menunduk, sudah pasti tidak berani menghadapi publik ya. Yang pertama, punya ada ketakutan, terus kemudian juga yang bersangkutan cenderung menghindari pandangan dari awak media atau orang-orang yang ada di hadapannya. Yang pertama, jadi dia terlihat pun kalau ketika dia menegakkan kepalanya sedikit, itu kemudian dia menundukkan lagi, jadi lebih banyak gerakan menghindar. Nah, ini tersangka terlihat seperti santai aja, apakah ada gelagat dia seperti orang memiliki penyakit mental gitu yang disebut mental illness tuh, atau seperti apa Pak terlihatnya? Ya, memang ini bisa diindikasikan ke arah sana ya Mas ya. Pelaku kekerasan itu bukan hanya spontan ya, biasanya sudah ada riwayat melakukan kekerasan sebelumnya. Dari dulu mungkin dari remaja atau menjadi terbiasa melakukan melakukan kekerasan, itu menjadi salah satu bagian dari coping mekanismenya, which is itu tentunya tidak bisa dibenarkan begitu, karena ketika kita tidak bisa kontrol emosi, maka biasanya orang terdekat kita lah yang dirugikan karena kita akan melampiaskan emosi kita kepada orang terdekat. Cenderungan dia psikopat nggak sih Bu? Ya tentunya tadi ya, diagnosa apakah dia mengalami ada gejala psikopatik, apakah dia ada gejala emotional problem emosi, itu tentunya harus ada assessment lebih dulu sehingga kita tidak bisa menjudge di awal. Namun yang jelas pelaku KDRT itu biasanya tidak memiliki empati,
tadi bisa merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain sehingga dia tega melakukan kekerasan. Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban karena kemarin faktor psikologinya masih trauma. Kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Miris hanya gara-gara ditegur istri saat menonton film porno melalui handphonenya. Armor bisa mendadak kalap. Seolah tidak kasihan pada wanita yang telah melahirkan 3 anaknya, Armor melakukan kekerasan pada Intan di depan bayi yang baru berusia seminggu. Begitu brutalnya ucapan dan perilaku Armor, hingga bayi yang tak berdosa itu pun menangis akibat perbuatan ayah kandungnya sendiri. Sementara 2 anak yang berada di kamar lain mengalami trauma psikis yang cukup berat karena takut bertemu laki-laki dewasa. Fakta itu terungkap setelah tim Kementerian PPPAI melakukan pendampingan pada Intan dan anak-anaknya. Ibu harus mendapatkan penguatan psikologis sambil berjalan, dan 3 anaknya tentu kita harus asesmen psikologisnya apakah juga mengalami kondisi-kondisi trauma dan lain sebagainya. Mengingat karena melihat secara langsung dan juga merasakan secara langsung ibunya mengalami KDRT. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu sudah ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Pada intinya, Polda tadi menyampaikan saya maaf pada netizen yang sudah booming inilah. Mohon maaf dan ucapan terima kasih juga kepada netizen atas perhatian. Pernah menjadi atlet anggar andalan Provinsi Aceh di Kejurnas Anggar 2018, Intan bukannya tidak bisa melakukan perlawanan atau setidaknya meminta pertolongan pada tetangga. Namun saat kejadian, ia masih berusaha menjaga nama baik keluarga dan martabat suaminya. Sejak tahun 2020, Intan memilih bungkam, menanggung derita sendirian demi anak-anak, seraya berharap Armor berubah. Tapi pada Selasa pagi lalu, Intan sudah tidak tahan lagi. Pedagang yang berjualan bubur di depan rumah Intan pun sempat mendengarkan suara tangisan. Saya dengar sih emang tangisan di situ jam-jam segini nih pas saya tutup. Cuman itu nggak tahu tangisan bayi atau apa ya. Saya pikir kenapa ya tumben, nggak biasanya nih ada yang nangis gitu. Emang tertutup sih orangnya. Kadang sekali nggak pernah keluar, paling kalau mau keluar ya berangkat naik mobil gitu, mungkin mau kerja atau apa gitu. Kalau keterangan warga ya kurang lebih kemarin katanya ada yang pernah dengar, kalau saya sendiri belum pernah dengar kejadian ribut-ribut rumah tangga kayak gitu, belum pernah. Dan selama hubungan saya dengan Bu Intan jeung sama Armor itu biasalah hubungan RT sama warga gitu ya. Kalau saya ada acara undangan saya kasih, beliau kadang-kadang hadir, kalau lagi ada kesempatan ya normal-normal aja kayak gitu. Beliau berdua ini sering minta bantuan masalah kemarin kebenaran ada acara habis selamatan bayinya tuh ya, yang di video juga ketendang itu ya videonya ya. Emang baru mereka kayaknya baru apa istilahnya ya, senang lah punya bayi, terus kita acara syukuran, acara akikah bayinya, dan beliau pun dua-duanya ngucapin terima kasih, saya udah dibantuin, udah sosialisasi sama warga. Biasa kegiatan acara Agustusan ikut kayak gitu.
Baru setahun tinggal di sebuah komplek perumahan di Sukaraja, Bogor, Intan dan Armor dikenal sebagai pasangan muda yang harmonis. Mereka menikah pada September 2019, hanya 2 bulan setelah Intan lulus SMA. Di Instagramnya, Intan mengaku bersyukur dengan proses nikah tanpa pacaran yang dicecapnya bersama Armor. Kemesraan Intan dan Armor seperti yang terlihat di Instagram, bahkan sempat membuat netizen iri. Namun siapa nyana, hanya setahun Intan mereguk manisnya pernikahan. Setahun berikutnya, tepatnya tahun 2020, Armor mulai menunjukkan sifat aslinya. Hidup itu kita yang jalanin, Tuhan yang nentuin, tapi orang lain yang ngomentarin. Ganteng. Sebenarnya nggak boleh saya buka kayak gini. Kaget lah, kalian aja kok punya anak gimana? Kaget kan? Udah, saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret, Om. Anaknya ya cucu, Om. Ya. Nanti hukum lah yang ini ya. Nah, pokoknya gimana cara hukum lah, nanti kita kasih batu-batu. Sempat dipuji tampan dan mapan, Armor ternyata memiliki catatan kelam di dunia bisnis dan asmara. Di Instagramnya, Intan pernah men-spill tipis-tipis isu perselingkuhan suaminya dengan sejumlah wanita yang bermula dari perkenalan di media sosial. Sementara di dunia bisnis, Armor yang mendirikan perusahaan jasa baru saja bergabung dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Bogor, namun sudah dipecat dari keanggotaannya per 14 Agustus lalu karena kasus KDRT dan dugaan penipuan. Armor diduga menipu rekan kerjanya hingga 1 miliar rupiah. Yang saya tahu dia sosoknya itu pebisnis kan, memang mengenalkan diri sebagai seorang pebisnis, sering kerja sama orang, punya yang cukur juga yang dia udah taruh di bio-nya segala macem. Dia ngajakin saya join buat naruh dana gitu. Akhirnya tanggal 22 Agustus, pokoknya bulan Agustus kalau nggak salah, di 2022 saya taruh lah uang saya. Ya di awal itu pokoknya total modal itu saya taruh 132.500.000 kalau nggak salah. Nah dari dividen yang 6 bulan itu ada sekitar ya 50-an, jadi hampir 200 lah, 50-60 waktu itu. Yang report dia kasih ke saya ya, hasil dari usahanya. Nah itu nggak balik, makanya saya tulis waktu itu di sosmed ya 200 gitu, dibuletin. Sempat berjalan lancar, ditransfer, sampai akhirnya macet di bulan Oktober 2023. Sampai sekarang itu macet. Akhirnya ya saya juga bingung gitu, belum selesai semuanya, dianya udah baru ketangkap segala macem. Ya udah itu jadi jadi utang dia lah. Karena waktu saya lihat di sosmed juga kan ada juga yang ketipu, bahkan sampai yang katanya miliaran segala macem. Dia pun nggak cerita ke saya, dia bilang katanya cuma utang sama saya, ternyata ada lagi yang sama yang lain. Proyeknya katanya udah beres segala macem, tapi uangnya kemana katanya dibilang ke auto debit lah, atau misalnya dibawa kabur atau apa, saya nggak tahu. Cuma kata dia udah beres, cuma dia kena tipu lagi bla bla bla. Jadi seakan-akan dia itu korban waktu itu dibilangnya. Saya tanya ke teman-teman pengurus HIPMI Jawa Barat yang sebelumnya gitu, yang bersangkutan. Memang kalau di SK kepengurusan, informasi yang saya terima itu beliau saya lupa posisi departemen kalau seingat saya, departemen bidangnya saya nggak ingat. Tapi memang saya tanya sama kawan-kawan itu, dan banyak kawan-kawan juga yang nggak kenal gitu, karena setiap mungkin acara kegiatan-kegiatan organisasi yang bersangkutan juga nggak aktif gitu. Jadi hanya melabelkan saja sebagai pengurus, tapi kontribusi ke organisasinya juga dirasa tidak aktif. Banyak yang memberikan testimoni seperti itu. Per tanggal berapa ya? Ini sekarang tanggal 15 kemarin saya ngeluarin surat rekomendasi pemberhentian tidak hormat ke BPP HIPMI. Saya sudah kirim. Saya juga mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga di akun Instagram HIPMI Jawa Barat dan akun Instagram saya pribadi Adityo Egi. Jadi di situ saya sudah kirimkan surat rekomendasi pemberhentian tidak hormat atas nama saudara AT.
Terancam dijerat pasal berlapis tentang KDRT dan kekerasan terhadap anak dan penganiayaan, Armor terancam hukuman 10 tahun penjara. Namun sebelum berkas kasus KDRT yang dilaporkan Intan mencapai P21, kuasa hukum Armor buru-buru mengulurkan itikat perdamaian. Dengan alasan demi anak-anak yang masih kecil dan butuh ayah kandungnya, Irwansyah kuasa hukum Armor berupaya melakukan restoratif justice dengan pihak Intan. Keluarga dan Armor minta doa, mudah-mudahan Armor dan keluarga beserta istrinya diberikan jalan paling baik dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi ada upaya damai? Upaya damai kita belum tahu, tapi kan undang-undangnya ke arah sana. Pasal 44 ayat 3 itu arah-arah yang sana. Kira-kira bisa lebih pada restoratif. Kira-kira restoratif justice ya? Iya. Oh jangan dikasih ampun ya. Hukum seberat-beratnya aja, penjarakan aja. Pokoknya jangan mau damai. Menurut saya sih terbaik untuk mereka berdua ya. Karena kan ada anak-anaknya juga. Mereka harus mikirin hal kayak gitu untuk perihal ke depannya mau seperti apa. Kayaknya miris ya, di zaman pendidikan sekarang masih ada orang yang melakukan KDRT gitu. Apalagi istrinya juga yang kita lihat ya cantik, muda gitu ya. Dengan melihat yang keadaan kayak gitu sih menurut saya terlalu miris sih. Sebagai ayah dan sebagai suami harusnya kan mengayomi gitu ya Kak. Nah kan tapi di posisi ini suaminya itu bahkan udah main fisik, dan menurut aku kalau misalnya laki-laki udah main fisik, main tangan, KDRT itu udah nggak bisa dimaafin sih. Kayak beneran itu udah separah itu. Dan ternyata bahkan bukan hanya KDRT, suaminya juga sampai punya main sama cewek lain, selingkuh berkali-kali. Itu menurut aku udah bener-bener red flag dan udah nggak bisa dimaafin lagi sih. Aku sendiri netral sih, tergantung dari si Armornya itu kan. Ya kalau emang dia mau berubah, kalau dia ada keinginan pasti bisa. Karena kan dia juga pasti mikirin anaknya, darah daging dia. Ya itu masih tanggung jawab dia semuanya. Sebagai korban KDRT, presenter Zeda Salim bisa merasakan apa yang diratapi Intan. Pasalnya, Zeda Salim juga pernah mendapatkan KDRT dari Habib Ali bin Zindan, suami sirinya. Bahkan karena trauma fisik dan psikis, Zeda sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Saya pribadi sudah mengalami KDRT selama beberapa kali, berulang-ulang kali. Saya menikah 2 kali. Bersama suami pertama, saya mendapatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Saya merasakan penganiayaan dan penyiksaan yang luar biasa, bahkan mungkin lebih parah dari CCTV yang beredar atau viral sekarang ini ya. Sakitnya luar biasa. Tapi ya kalau kekerasan fisik itu saya pernah mengalami ya. Kalau kekerasan fisik itu mungkin 4 hari atau 5 hari sembuh ya lebam-lebamnya. Tapi kalau kekerasan psikis atau mental menurut saya itu jauh lebih berat dan lebih susah sembuhnya ya. Nah, kemudian di pernikahan yang kedua bersama suami kedua saya juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang bertubi-tubi, di mana saya mengalami beberapa dugaan kekerasan, yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Ini juga luar biasa, penganiayaan yang luar biasa yang saya dapatkan dari suami saya yang notabene seorang habib, seorang yang dikenal sebagai ulama. Sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa setengah tahun, hampir setengah tahun. Sampai detik ini saya masih menjalani perawatan terapi oleh psikiater dan juga psikolog. Sebagai sesama publik figur, Zeda berharap Intan tetap teguh untuk memberikan efek jera kepada Armor. Sikap Intan dan dirinya diyakini bisa menginspirasi perempuan lain untuk speak up KDRT yang dialaminya. Kalau korban KDRT itu traumanya saya nggak bisa berkata-kata ya. Sampai detik ini aja, sampai detik ini sudah berjalan 4 tahun saya harus terus mengkonsumsi obat. Saya tidak bisa lagi hidup normal sebagaimana orang pada umumnya. Menurut saya walaupun tidak separah dengan apa yang kami alami, walaupun Anda hanya mengalami 1 kali atau 2 kali, menurut saya maaf atau tidak itu adalah hak dari setiap individu. Tapi saya berharap bagi Anda yang mengalami, kaum wanita khususnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maaf oke, tapi proses hukum tetap harus berjalan. Ini adalah
suatu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Itu fatal ya, kalau untuk kekerasan itu sangat fatal di dalam rumah tangga, dan nggak bisa ditolerir gitu. Sama dengan untuk perempuan-perempuan di luar sana, lebih hati-hati dalam mencari pasangan, jangan maunya di manis di awal kali ya gitu ya. Terus cari tahu dulu lebih dalam pasangan kalian masing-masing. Jangan terlalu percaya dengan janji manis atau love bombing tuh biasanya awal-awal kan. Love bombing lama-lama jadi menyakitin gitu. Selain didukung untuk menegakkan keadilan bagi dirinya dan kaum perempuan pada umumnya, Intan juga didukung untuk bercerai dari suami toksiknya. Lalu benarkah Kimberly Rider juga menganggap Edward Akbar sebagai suami toksik karena telah menggelapkan 2 mobil yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri? Benarkah sebagai kompensasi kehilangan mobilnya, Kimberly ingin merebut rumah di Bali yang suratnya masih tercatat atas nama Edward? Tanggal 26 Agustus mendatang, sedianya Kimberly Rider dan Edward Akbar merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-6. Namun momen romantis nyaris mustahil digelar, lantaran mereka tengah menjalani proses cerai dan terlibat perseteruan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun Kimberly bukan satu-satunya selebriti yang dalam waktu bersamaan harus berjibaku di sidang cerai dan kasus hukum pidana. Sebelumnya ada Vena Melinda yang mengalami KDRT dari Ferry Irawan. Meski sudah diputus cerai, tetapi hingga kini Ferry belum membacakan ikrar talak pada Vena. Pasangan Kimberly Rider dan Edward Akbar menambah panjang daftar pasangan selebriti yang sebelumnya getol pamer kebucinan. Namun ujung-ujungnya berseteru di pengadilan agama dan ranah hukum pidana. Tengok saja sebelum Juni 2024, Kimberly dan Edward selalu tampil kompak. Bahkan gencar memperlihatkan kebersahajaan hidup mereka di Bali bersama sepasang buah hati yang tampan dan cantik. Kekompakan parenting Kimberly dan Edward pun menginspirasi netizen dan halayak ramai. Namun siapa sangka di bulan Juni 2024, konflik rumah tangga yang dipendam mereka seolah meledakkan bom waktu yang cukup dahsyat. Sehingga warga plus 62 pun auto kaget dan sempat menolak percaya. Sebab bagaimana tidak, Kimberly menganggap perceraiannya dengan Edward tak hanya baik bagi dirinya, tapi juga dianggap baik bagi anak-anaknya kelak. Seburuk itukah Kimberly menilai track record Edward sebagai kepala keluarga? Karena dari aku tetap stick dengan gugatan awal, jadi dari dianya ya udah semuanya dia tidak disetujui aja. Saya kasihan aja juga gitu loh, maksudnya dalam arti kata disayangkan. Tapi menurut saya ujian kok, karena ya saya juga bukan ustadz gitu ya. Tapi di mana-mana pernikahan itu adalah suatu hal yang suci, dan namanya bahtera rumah tangga itu pasti ada ujian dan cobaan. Ya, baru diungkap dan diakui belakangan, Edward tidak menafkahi keluarga kecilnya dengan layak. Setidaknya Kimberly yang pensiun sementara dari dunia hiburan demi membesarkan anak-anak seolah terpaksa comeback main film layar lebar demi memenuhi biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya. Karena 2 mobil yang dibeli dari hasil jerih payahnya sendiri digelapkan oleh Edward, Kimberly memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta Utara. Lantas, menyelesaikan konfliknya dengan Edward di Pengadilan Agama dan Polres Metro Jakarta Selatan. Kimberly seolah ingin memenjarakan Edward lewat kasus penggelapan mobil. Benarkah mobil yang biasa dipakai mengantar jemput anak sekolah itu dijual diam-diam oleh Edward? Itu kan harta bersama, jelas menikah tahun 2018 Agustus dan
dibeli Desember. Dan itu jelas harta bersama. Jadi unsur penggelapannya ada di mana? Ya boleh-boleh aja ya. Jadi sekarang tuh kita ambil sisi positifnya aja gitu. Naik angkot, naik bajai, naik transportasi umum nggak apa-apa gitu loh. Cuman ada saat-saat dimana kayak amit-amit ya butuh mobil yang udah ada atau transportasi yang sudah ada gitu loh, ready to use. Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, dan mobilnya juga ada 2 gitu loh, dan dia dua-duanya dia yang megang. Usai menghadiri sidang mediasi yang berujung buntu, Edward dan Kimberly mengungkap kronologi konflik rumah tangga menurut versi masing-masing. Edward merasa pernikahannya dengan Kimberly baik-baik saja karena pasang surut roda ekonomi dan krisis kepercayaan di antara pasangan adalah hal biasa dalam sebuah pernikahan. Sementara Kimberly tidak terima kedua orang tuanya seolah dituding sebagai provokator di balik gugatan cerai dan laporan polisi yang dilayangkannya. Menurut Kimberly, ia sudah cukup bersabar menghadapi Edward yang terus-menerus bersikap seperti korban. Gak ada loh intervensi sama sekali. Ini benar-benar murni keinginan aku sendiri karena sudah melewati ini sudah lumayan lama dan aku udah gede loh, udah dewasa gitu loh. I can make my own decisions gitu. Jadi dari keluarga itu dia mungkin merasa ikut campur tuh karena aku udah di titik paling ujung banget nih, udah butuh bantuan keluarga nih. Nah makanya akhirnya keluarganya masuk gitu. Sebetulnya sederhana itu kan relatif ya. Sederhana itu sesuai kemampuan suami. Enggak sih sebenarnya, aku dari dulu juga aku diajarkan sama orang tua aku untuk hidup sederhana, makanya kan aku nggak pernah yang wah bling apa segala enggak gitu loh. Emang dari dulu ya emang gini-gini aja. Terlalu sederhana atau gimana? Ya itu ya, gimana ya. Seolah kepalang basah, Kimberly mengungkap aib yang selama ini berusaha disembunyikannya. Artis berdarah Inggris itu mengaku membayar cicilan rumah mereka di Bali, meski AJB rumah itu atas nama Edward. Edward pun mengaku sudah meninggalkan rumah penuh kenangan itu karena tak mau diusik keluarga Kimberly. Ngomongin nggak ya? Diutarakan aja poin-poinnya aja. Itu rumah kan sebenarnya atas nama Edward. Cuman yang memang sebagian besar saya yang membiayai itu rumah. Perlu ditambahkan gitu sedikit loh. Kenapa atas nama Edward, karena Kim ini seorang warga negara asing, berkenegaraan Inggris. Di hukum Indonesia kan tidak bisa seperti itu. Tapi kita juga mempunyai bukti-bukti semua, gitu. Aliran dananya dari mana? Dan rumah di Bali kan juga masih dalam penguasaan mereka. Saya sangat menyedihkan aja sih. Gitu. Kabarnya kini Edward tinggal di rumah kontrakan karena ia tidak mau merepotkan tantenya Tamara Blesensky yang juga bermukim di Bali. Edward yang tengah sakit saat menghadiri sidang cerai nyaris berlinang air mata ketika menceritakan getirnya hidup pasca berpisah dengan kedua buah hatinya. Saya yatim piatu, makanya tadi ada ucapan bapak saya, Otto, itu almarhum. Kalau ibu saya udah meninggal tahun 2010. Dan itu saya punya ahli waris, saya anak satu-satunya, saya nggak perjuangkan apa-apa kok. Uangnya fantastis. Nggak ada. Karena ibu saya pada saat keadaan tertentu sudah menandatangani sesuatu lah. Jadi bukti untuk masalah untuk mengenai materi kayaknya secara nilai normatif jiwa sudah ketahuan dari hal itu. Mudah-mudahan semua bisa baik. Sorry saya kurang sehat. Ya iyalah maksudnya saya kerja sebagai aktor, saya bukan artis. Saya bukan selebritis, saya aktor tulen. Teman-teman aktor juga tahu itu harus ditekankan.
Tanggal 26 Agustus mendatang, sedianya Edward dan Kimberly merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-6. Namun bisa jadi di momen yang semestinya romantis itu, Kimberly dan Edward malah bertemu di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagai terlapor atas kasus dugaan penggelapan mobil, Edward berusaha membuktikan bahwa mobil itu adalah harta bersama yang dibeli pada Desember 2018 atau 5 bulan setelah menikah. Hingga saat ini status Edward memang masih sebagai saksi terlapor bersama temannya yang berinisial NL. Sementara pada kasus perceraian, Edward berusaha mematahkan dalil perceraian yang diurai Kimberly di gugatan cerainya. Dengan tegas, Edward menyebut ia tidak pernah menalak Kimberly secara agama. Sebenarnya itu sudah talak 3 ya dari Edward, jadi memang sudah tidak bisa rujuk lagi. Poinnya adalah saya tetap memperjuangkan akan rujuk. Saya sebagai imam, saya mengikuti belajar, mengikuti Quran dan hadis bahwa janganlah cerai. Itu nanti coba simpulkan sendiri ya. Tapi ya kebenaran insya Allah akan terungkap kok. Pasti pada waktunya. Status cerai secara resmi juga didambakan oleh Vena Melinda. Artis dan politikus yang mengalami KDRT dari Ferry Irawan merasa belum resmi cerai dari laki-laki yang menikahinya pada 7 Maret 2022 itu. Pasalnya, meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah memutus perceraian mereka pada 3 Agustus 2023, Ferry belum mengucapkan ikrar talak. Dan sebelum mengucapkan ikrar talak, Ferry pun harus memenuhi putusan majelis hakim yang mengharuskannya membayarkan nafkah idah sebesar 60 juta rupiah kepada Vena. Karena nafkah idah itu belum dibayar dan ikrar talak belum dibacakan Ferry, maka secara hukum negara, Vena merasa masih menjadi istri sah Ferry. Pasti sekarang mama lebih lega, kelihatan lebih nggak terlalu stres ya kayak dulu. Tapi emang kan semua perlu proses. Dia tuh masih ngerasa, ya itu traumanya pasti masih ada, tapi kan lebih plong lah, jadi bisa ada orang untuk curhat. Bersama kuasa hukum barunya, Vena ingin mempercepat pengurusan perceraiannya dengan Ferry. Jika sampai November 2024 sesuai tenggat waktu yang diberikan majelis hakim, Ferry belum juga memenuhi kewajibannya, maka perceraian mereka dianggap batal dan Vena akan menggugat cerai Ferry. Jadi alhamdulillah, yang aku senang adalah semangat dari ibu-ibu, memberikan inspirasi kepada ibu-ibu bahwa women support women. Andre Taulani justru juga ngotot ingin menceraikan istrinya Rin Wartia Trigina. Andre menolak rujuk dengan wanita yang telah memberinya 3 anak. Mengapa Andre seolah tak sudi memberikan kesempatan kedua kepada istrinya? Digugat cerai Andre Taulani membuat Rin Wartia Trigina menjadi bulan-bulanan netizen. Tanpa tahu fakta sebenarnya, netizen seolah mencitrakan Erin seperti istri red flag yang punya banyak keburukan. Erin juga kenyang dituding suka menghambur-hamburkan hasil jeripayah Andre di dunia hiburan. Namun benarkah seburuk itu sosok Erin di mata Andre hingga mantan vokalis tinggi itu menolak rujuk? Benarkah Erin juga menolak kesepakatan soal hak asuh anak dan harta gonogini yang ditawarkan Andre? Pemirsa, pasangan Andre Taulani dan Rin Wartia Trigina menjadi pasangan selebriti paling senior yang tahun ini berseteru di Pengadilan Agama. Setelah 19 tahun menikah, Andre memutuskan menceraikan Rin Wartia Trigina, wanita yang sudah memberikannya 3 anak. Dan kemarin sidang perceraian Andre dan Erin kembali digelar di Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang. Sayangnya baik Erin ataupun Andre tak menghadiri sidang dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Namun pihak Erin enggan membeberkan terkait materi sidang lantaran sidang digelar secara tertutup. Tapi pihak kuasa hukum berjanji akan membeberkan terkait penyebab perceraian pasca putusan cerai sudah ditetapkan.
Sebelumnya, Andre memang sudah mengungkapkan jika rumah tangganya dengan Erin sudah tak bisa terselamatkan lagi. Lantaran perbedaan prinsip di antara mereka sudah tak lagi bisa disatukan. Saya di sini, statement saya tidak bisa dapat menjelaskan untuk Pak Daniel? Ya. Bahwa kita kuasa hukum Ibu Erin pada intinya tidak bisa memberikan statement apapun karena memang dari awal ini adalah sidang bersifat tertutup. Kita menghargai hak-hak privasi dari klien dan ini memang asasnya kerahasiaan. Nanti kita akan bicara sesudah adanya putusan. Maaf ya, dan kita juga mengikuti marwah pengadilan karena sidang ini pun tertutup, bukan dibuka untuk umum, itu aja ya. Jadi takutnya kita sebagai advokat ini melanggar kode etik. Ya, jadi jelas ya. Nanti adalah statement kita untuk mengundang kalian semua. Pasti kita undang setelah ada putusan, gitu. Jadi kalau udah ada putusan kita menyampaikan semuanya itu enak juga, ya. Oke ya, begitu aja ya. Cukup. Namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih? Sedih tetap sedih. Ya. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Itu aja. Bang Haji, perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada harta wanita. Dan mungkin apakah ada KDRT atau karena ada persetujuan atau apa? Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Mungkin ada prinsip aja Pak Haji, prinsip dan mungkin Ya, lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Perceraian Andre dan Erin memang sempat membuat geger publik. Pasalnya pasangan ini dikenal harmonis. Bahkan sebelum Andre mengungkapkan jika dirinya menggugat cerai Erin, pasangan ini sempat liburan ke London, Inggris, sekaligus mengantarkan putra sulungnya Dio untuk melihat tempat kuliah Dio. Andre seolah ingin membuktikan meski keduanya berpisah, hubungan mereka tetap terjalin baik. Selamat pagi dari UK, London. Kita baru bangun sini jam 9 pagi. Lumayan nih, pelan-pelan beradaptasi menghilangkan jet lag. Hari ini kita mau muter-muter sekitaran UK, mau ke Big Ben, mau ke London Eye, mau ke Abbey Road sama Abang Dio. Dulu mau foto-foto di nyebrang jalan Abbey Road. Udara cukup seru juga hari ini, 15-16 derajat. Kemarin masih sempat liburan bareng, kebetulan kemarin itu anak saya, Ardio, memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal nanti dia di sana gitu. Jadi saya berangkat bareng lah, lama-lama. Tujuan memang untuk mengantar anak. Ya, belasan tahun menikah dan berujung perceraian tentu saja tak mudah bagi pasangan ini untuk berpisah. Namun lantaran sudah tak lagi sejalan, keduanya memilih untuk hidup masing-masing. Beruntung ketiga anak Andre dan Erin sudah mengerti dan mendukung perceraian kedua orang tuanya. Namun baik Erin dan Andre sepakat untuk tetap memberikan kasih sayang full untuk ketiga anaknya. Lantas benarkah Andre akan ngotot untuk mendapatkan hak asuh anak? Sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Enggak juga. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu udah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Anak sudah ngerti ya, anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Ini sih kita belum sampai ke alasan, tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Mbak Erin ini bisa kemana aja. Kalau itu sih itu persoalan nanti ya, karena itu yang sekarang fokusnya di prosesnya. Ya kembali kami karena masuk ke materi perkara, kami nggak akan komentari ke arah sana karena itu sudah masuk ke materi perkara. Mohon dimengerti karena ini perkara tertutup, jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita sampaikan. Kita nggak bisa bicara. Nanti intinya kalau udah putusan kami sampaikan semuanya. Semuanya. Itu kami hanya berdoa yang terbaik bagi Pak Andre dan Ibu Erin. Itu aja.
Tak hanya perihal hak asuh anak, netizen pun penasaran terkait pembagian harta Gono Gini. Apalagi Andre dikenal selain sebagai selebriti, juga sebagai pengusaha lantaran memiliki sejumlah bisnis, diantaranya bisnis kuliner. Lantas benarkah Andre juga akan memasukkan harta Gono Gini dalam tuntutan perceraian? Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya materi pokoknya privacy ya, nanti itu kita bicarakan. Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya, harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu kan. Mohon maaf, saya sama kawan-kawan media ini, saya mohon maaf sekali nih ya. Mohon maaf banget. Ya, sejak Andre mengungkap perihal rumah tangganya dengan Erin tengah berada di ujung tanduk, netizen pun mencoba mengulik apa penyebab perceraian Andre dan Erin. Pasalnya, meski Andre secara tersirat sudah mengungkapkan alasan dirinya menggugat cerai, namun netizen seolah tak percaya begitu saja. Apalagi melihat gaya hidup Erin yang glamor dan kerap pamer tas-tas branded semakin membuat netizen yakin jika gaya hidup Erin sebagai salah satu penyebab Andre menceraikan Erin. Tak hanya itu, netizen pun menganggap Erin adalah wanita red flag, serta dianggap hanya menghambur-hamburkan hasil jerih payah Andre. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Citra buruk yang sudah melekat dalam diri Erin kabarnya membuat Erin frustasi lantaran akun Instagramnya dipenuhi dengan hujatan netizen. Sayangnya, Erin memilih diam dan justru membalas hujatan netizen dengan memposting ceramah Ustadz Hanan Attaqi terkait membalas perlakuan jahat orang lain. Dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang ngadapin, amalkan ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun. Tenang aja. Jangan reaktif, jangan responsif. Jangan gregetan, jangan gemas. Wasbir ala ma yaqulun. Wahjurhum hajran jamila. Abaikan mereka dengan cara yang baik. Terus nanti hasilnya Allah akan terlibat dengan kata-kata di ayat 11, wadarni wal mukadzibin, biar aku aja yang ngadapin dia. Namun postingan Erin justru semakin membuat dirinya dihujat dan bahkan dituding playing victim. Di sisi lain, meski tengah menjalani proses perceraian, Andre rupanya tetap membela marwah dan harga diri Erin yang masih sah menjadi istrinya. Di matanya, Erin tetaplah sosok ibu dan istri yang baik. Lantas seperti apa sosok Erin di mata Andre? Jika Erin adalah sosok istri dan ibu yang baik, mengapa Andre tetap kekeh untuk bercerai dari Erin? Tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak gitu. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Ya kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik seperti itu.